Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas siapakah yang disebut nabi palsu? Kita mulai di John 14 ayat 16, di mana Bapa memberikan another comforter atau spirit of truth, yang mana dunia tidak bisa terima. Kenapa dunia tidak bisa terima? Karena dunia tidak bisa lihat dia sekarang. Artinya, apa yang dunia tidak bisa lihat sekarang sehingga dunia tidak bisa terima another comforter nanti. Siapa yang sekarang ada? Yang sekarang ada berdasarkan John 14:16 adalah Tuhan Yesus. Artinya kenapa dunia tidak terima nanti? Karena dunia tidak mengenal dia sekarang, yaitu Tuhan Yesus. Artinya yang kamu kenal sekarang itu Tuhan Yesus. Jadi mereka atau dunia tidak terima dia nanti karena dia tidak kenal saya, Tuhan Yesus. Artinya kalau misalnya yang nanti diterima itu berdasarkan kenal saya sekarang, itu artinya dia yang nanti adalah saya dong. Kalau kita baca di ayat 17-nya, bahwa dia berdiam dengan kamu sekarang. Dan dia di sini sekarangnya siapa dianya yang ada sama murid-murid? Tuhan Yesus. Dan dia akan berdiam dalam kamu nanti. Dan nantinya siapa artinya? Tuhan Yesus juga. Makanya Tuhan Yesus bilang, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa saya. Jadi, saya pergi walaupun saya tidak akan pergi. Karena saya nanti akan datang. Bagi kamu yang kenal saya sekarang. Walaupun dunia tidak lihat saya, tapi kamu lihat saya dan kamu hidup. Itu bisa kita baca di John 14 ayat 19. Dan kita baca ayat 20, dan pada hari itu, kamu akan tahu bahwa saya di dalam Bapa dan kamu ada di dalam saya. Dan aku ada di dalam kamu. Dan kita baca ayat 21, dia yang memelihara perintahku, kepada dialah aku akan mengungkapkan diriku kepadanya. Atau, aku akan mengungkapkan diriku kepada kamu nanti karena kamu memelihara perintahku. Lalu Yudas yang bukan Iskariot bertanya, Tuhan, bagaimana kamu nanti mau mengungkapkan diri kamu kepada kita? Jadi di sini murid-murid tanya bagaimananya. Karena murid-murid sudah tahu bahwa yang nanti itu Tuhan Yesus. Yang nanti kembali Tuhan Yesus. Tapi cara pengungkapannya kembali itu murid-murid tidak tahu. Jadi murid-murid sendiri tahu siapa yang datang nanti. Artinya mereka tidak percaya Trinitas. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus ini adalah rohnya Bapa dan Anak. Yang mana ada air atau roh ini keluar dari tahta yang diduduki oleh hanya 2 oknum, Bapa dan Anak. Gak ada 3 oknum. Dan ini benar-benar berdasarkan Alkitab. Dan kita kalau mau lihat sekarang ya, banyak banget orang-orang yang pusing akan hal-hal yang bukan keselamatan. Dan tidak pusing akan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Nah, kita baca di 1 Petrus 1 ayat 9-11. Kita tahu di ayat 9 ini adalah salvation, yaitu the end of your faith. Yang mana di ayat 10, nabi-nabi ini menyelidiki dengan tekun atau menyelidiki keselamatan dengan tekun. Dan kita udah belajar dari pelajaran di Angels of the Lord bahwa keselamatan itu yang membuat kita mengerti adalah Roh Kristus. Dan disignify, dikirimkan penjelasannya itu melalui malaikat-malaikatnya. Artinya, ketika nabi-nabi menyelidiki yang membuka pengetahuan dan knowledge of God kepada nabi-nabi ini, Roh Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Jadi, apa yang nabi-nabi ungkapkan itu adalah spirit yang diterima dari malaikatnya, yang malaikatnya dapat dari Yesus dan Yesus dapatnya dari Bapa. Kalau nabi-nabi juga mengungkapkan spirit, artinya nabi juga bisa dibilang ministering spirit. Nah, sekarang kita lihat di Matius 7 ayat 15. Hati-hati dengan nabi palsu atau false ministering spirit. Kalau dia nabi palsu, apa yang dia ungkapkan itu bukan Roh Kristus. Makanya dibilang, kamu kenal mereka dari buah-buahnya atau karena buah rohnya. Dan kita baca bahwa prophet ini diinspirasikan oleh Roh Kudus yang disignify melalui malaikatnya. Artinya prophet ini juga ministering spirit karena dia mengungkapkan spirit kepada orang-orang. Makanya dikatakan di 1 John 4 ayat 1, jangan percaya semua roh. Ujilah roh itu, apakah dia dari God. Karena tadi kita baca banyak false prophet.
Lalu kita baca ayat 2-nya. Dan untuk mengujinya kamu harus lihat buah rohnya kan? Dan buah rohnya adalah untuk tahu ini benar atau salah. Kalau orang yang bilang bahwa Tuhan Yesus datang dalam daging, ini bukan nabi palsu. Artinya nabi palsu itu bilang kalau Tuhan Yesus itu waktu ke dunia itu tidak datang dalam daging. Dan apalagi contoh salah satunya nabi palsu? Atau apa yang diungkapkan oleh nabi palsu? Nah, sekarang kita baca di 1 John 2 ayat 22. Kita tahu pembohong itu setan kan? Dan pembohong itu akan menolak Yesus sebagai Kristus. Dan di Matius 16 ayat 16, ketika Peter ditanya oleh Tuhan Yesus, "Siapa saya?" Peter jawab, "Kamu adalah Christ, the Son of the living God." Artinya kalau liar ini menolak Yesus sebagai Kristus, artinya liar ini menolak Kristus sebagai Son of God. Dan sudah jelas, liar ini gak punya rohnya Kristus dan Bapa. Karena seperti Peter, kalau kita baca di Matius 16 ayat 17, di mana apa yang dikatakan Peter itu asalnya dari Bapa. Asalnya dari rohnya Bapa, karena Bapa di surga kan? Artinya yang punya roh Bapa akan bilang Kristus itu benar-benar Son of God. Tetapi kalau kamu tidak punya roh Tuhan, artinya kamu akan bilang dia bukan benar-benar Son of God. Artinya orang-orang ini menyangkal anak, dan dikatakan kalau kamu menyangkal anak, kamu menyangkal Bapa. Nah, kita mau bahas sedikit bahwa kalau misalnya anak bukan anaknya, artinya Bapa itu bukan bapaknya dong. Karena masing-masing adalah God sepenuhnya. Dan ini adalah doktrin ajaran Trinitas. Artinya kalau semuanya God, kedua-duanya sumber. Artinya kalau kedua-duanya sumber, kalau kamu tolak anak, artinya kamu belum tentu tolak Bapa. Kalau kamu bilang kamu tolak anak, dan anak di sini yang benar-benar anak, bukan peranan seperti doktrin Trinitas, dan anak itu sumbernya Bapa, artinya kalau kamu tolak anak ya sudah pasti otomatis tolak bapaknya. Makanya dikatakan di 1 John 2:2, kalau kamu menyangkal anak itu sama dengan menyangkal Bapa.